hari ini 92 tahun lalu, tepatnya 28 Oktober 1928, berlangsung Kongres Pemuda II yang menjadi pemicu lahirnya Sumpah Pemuda. Momentum Sumpah Pemuda menjadi salah satu titik balik perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Sebab saat itu Indonesia masih terpecah belah, sehingga para pemuda belum memahami siapa musuh mereka dan bersatu untuk melawannya. Persatuan itu kemudian ditandai dengan momen Sumpah Pemuda. Sebelum lahirnya Sumpah Pemuda, sudah mulai bermunculan organisasi pemuda seperti Perhimpunan Indonesia pada tahun 1908, lalu Trikoro Darmo pada 1915. Sebelum 28 Oktober 1928, para pemuda masih terpecah dalam beberapa organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera, dan lain-lain. Pada saat memperingati 5 tahun Jong Sumatera Nenbon pada 1921, Muhammad Yamin menerbitkan sebuah buku kumpulan sajak yang berjudul Tanah Air. Namun, saat itu dimaksud tanah air oleh Yamin adalah Andalas, Sumatera, belum termasuk Indonesia. Dalam masa 6 tahun, tumbuh berbagai kesadaran di kalangan pemuda karena musuh yang dihadapi mereka sama, yaitu Belanda. Kesadaran itulah yang menyebabkan mereka berusaha menggalang persatuan dalam sebuah kesadaran baru. Pada tahun 1926 diselenggarakan Kongres Indonesia Muda yang pertama. Bahkan tahun itu pun kesadaran belum cukup untuk melahirkan sebuah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda baru lahir 2 tahun kemudian, pada tahun 1928. Muhammad Yamin menerbitkan sebuah buku kumpulan sajak yang baru berjudul Indonesia, Tumpah Darahku. Itu menunjukkan perubahan kesadaran para pemuda. Ketika Kongres Indonesia Muda kedua diselenggarakan pada tahun 1928, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa pergaulan yang dipakai secara luas di seluruh kepulauan Nusantara. Namun saat itu kedudukan bahasa Melayu belum kuat. Sebagian ahli Belanda menganjurkan agar bahasa Belanda menjadi bahasa resmi di seluruh Indonesia. Namun ada juga ahli Belanda yang menganggap bahasa Belanda begitu tinggi hingga tidak pantas dipakai oleh kaum Inlander atau Indonesia. Karena ada perbedaan paham ini, maka pemerintah kolonial Belanda tidak segera sampai pada kebijakan untuk menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi satu-satunya. Padahal sebelum Perancis dan Inggris mewajibkan bahasa yang diterapkan di daerah jajahannya. Namun kebijakan Belanda itu justru membuat bahasa Melayu memiliki kesempatan menjadi bahasa Indonesia. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Kongres itu melahirkan sebuah deklarasi yang dikenang hingga saat ini. Tokoh yang berjasa dalam merumuskan deklarasi itu adalah Muhammad Yamin. Saat kongres itu berlangsung, dia menuliskan gagasan Sumpah Pemuda dalam sebuah kertas. Kertas itu kemudian dia sodorkan kepada Sugondo Jopo Puspito yang menjabat ketua kongres. Deklarasi bernama Sumpah Pemuda itu lahir setelah para peserta menyatakan sebuah kesepakatan bersama akan pentingnya persatuan pemuda. Adapun istilah Sumpah Pemuda tidak muncul dalam putusan kongres tersebut, tetapi diberikan setelahnya. Berikut ini keputusan Kongres Pemuda II. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.